Selamat siang adik-adik, para viewer suhu dimanapun berada. Pertama-tama kita harus mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena diberi kesehatan sehingga bisa membuat konten ini, bisa berkomunikasi dengan adik-adik. Karena ku selalu jadi suhu ingin memenuhi janji suhu untuk melakukan dialog imajiner dengan Bang Vicky Naki. Oke, alhamdulillah. Walaupun jujur banyak hambatan ya, sampai suhu hampir mau mengeluarkan ajian Colo Sutro ini, tapi alhamdulillah berhasil. Jadi sekali lagi ya, sebenarnya suhu dari Jumat malam, ya adik-adik ya, sudah berusaha Jumat malam itu ya. Jadi suhu biasanya Jumat malam, hari Jumat itu suhu berpuasa. Biasanya Jumat itu pikiran suhu itu paling tajam, paling cepat kalau melakukan dialog ya. Tapi apa yang terjadi? Jam 9 malam suhu berusaha berdialog, mencari gelombangnya Vicky, gagal. Ternyata Vicky Naki ini mungkin karena dia tidak percaya yang hal berbau spiritual, gagal. Kemudian jam 10 malam gagal lagi. Sudah mulai kesal ya, wah Bang Vicky Naki ini keregetan ya. Terakhir, akhirnya jam 12 malam, jam 00 ya, waktu Bali ya, Jumat malam itu. Su sampai minta bantuan ya, ada teman spiritual dari Jawa Tengah ya, seorang perempuan hebat untuk untuk membantu mengkontak dengan sebuah ajian. Saran dia, udah Bang Jack nggak usah deh menggunakan ajian, jadi dialognya juga tidak akan bagus kalau dipaksa ya. Akhirnya Su juga sekali lagi ya minta petunjuk, memang malam itu tidak diizinkan untuk berdialog. Rencananya sih Sabtu malam ini Su coba lagi loh. Tapi entah kenapa ya, tadi Su baru bangun tidur ya, kemudian ngopi ya, jam 9 pagi Su mencoba ya, mencoba setel gelombang untuk mengajak Vicky berdialog. Yes. Mungkin ini ya harinya bagus ya, memang sudah seizin Tuhan. Jam 9 itu gampang, langsung, bahkan di luar dugaan ya, Bang Vicky Naki ini ramah dia. Jadi menerima suhu, kemudian mempersilahkan suku kalau mau berdialog silakan. Alhamdulillah ya. Nah, kita simak ya dialognya ya. Dialognya nanti diwakili oleh lagu ini ya. Karena ku slow, sangat slow, santai, jodoh tak akan kemana, gacor. Jadi ternyata tanpa suduga ya, ternyata Bang Vicky ini ramah, kemudian cerdas ya, dia ceplas-ceplos ya. Jadi tidak tegang ya, ajak dialog berwawancara itu ya, wah jawabannya cepat, enak dia menjawab itu, tes ya. Nah, jadi sekali lagi ya, ini ya, ucapin terima kasih dulu ya. Sebentar ya. Ini ada ini. Jadi ada punya daftar orang-orang ya, viewers yang ingin sekali dialog ini ya. Dalam pesannya ya, tolong dong dialog di Imajiner dengan Bang Vicky. Sebutin ya beberapa diantaranya ya, maaf ya. Eki Lamong, Endang Agustini, Nisam Dwidana, kemudian Boy, halo Boy, Iwan Darmawan, halo Brown 77, Zukri, Hendy Hermawan, Irvina Kasanova, kayak maaf tidak bisa sebutin, tapi ini viewers yang ini ya ngotot dia bertanya, tolong Imajiner dengan Bang Vicky ya. Oke, nah dan langsung aja ya. Jadi dialognya berlangsung santai. Nah, jadi Suhu benar-benar memanfaatkan momen ini ya untuk langsung pada poin-poin pertanyaan aja. Jadi Suhu tanyakan ya, pertama itu
langsung pada to the point saja tanyaan tadi. Su catat ya biar nggak lupa ya, karena dia nyerocos cukup lama nih Bang Vicky ngomong dengan Su, hampir 20 menit ya. Jadi Su langsung todong dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana perasaan Bang Vicky dengan Dayana saat ini? Itu pertanyaan Su. Hati jawabannya ya. Jawabannya. Tahu nggak? Cuman hanya dijawab dengan 2 patah kata. Biasa-biasa saja Suhu. Saya dengan Dayana baik-baik saja. Begitu jawabannya. Oke, baik kalau begitu. Su kan tidak mau kalah juga ngomongnya. Su lanjutkan Pak. Maksud Su adalah, apakah Bang Vicky masih mencintai Dayana? Su tanyakan itu kepada dia. Apa jawabannya? Waduh, jawabannya ya, pertanyaan Suhu aneh-aneh saja. Dari dulu Vicky kan sudah bilang, ini hanya untuk kepentingan konten saja. Jadi janganlah terlalu jauh itu menilai konten-konten itu. Dengan santai dijawab begitu. Ini hanya untuk kepentingan konten saja. Waduh, Suhu kaget ya. Jujur Suhu kaget ya. Jawaban itu ini hanya untuk kepentingan saya. Tapi sekali lagi Suhu akan desak lebih jauh. Jadi dari dulu, dari konten 1 sampai 6, Bang Vicky sama sekali tidak punya perasaan apa-apa dengan Dayana. Jadi Su sodok dengan pertanyaan yang itu ya. Su nggak mau kalah juga. Tahu, dia tersenyum hehehe gitu. Perasaan sih ada Su. Ketertarikan sih ada. Terutama Vicky kan suka ngelihat mata ya, warna mata dari orang-orang Rusia itu, orang-orang Eropa itu. Ada warna biru matanya, itu yang Vicky suka dari seorang Dayana. Kemudian chemistry sih ada memang loh. Mengagumi sih ada dikit katanya, mengagumi sedikit. Tapi tidak sampai pada jatuh cinta, nggak sampai loh. Jadi biar tahu ya, perasaan Vicky ternyata biasa-biasa saja. Mengagumi sih oke, tapi untuk lebih dalam itu enggak Bang Vicky. Dia menganggap Dayana itu sama dengan cewek-cewek lain seperti Daddy Groove, Alif dari Korea itu, yang dari mana, hampir sama ya. Nah, kemudian Suhu lebih jauh lagi ya, karena Suhu ini kan apa ya. Suhu ini emang favorit dengan Dayana ya, kasihan kalau begini perasaan Dayana ya. Jadi pertanyaan Su lanjutkan. Oke, dia bilang gitu. Apakah Bang Vicky tahu kalau seorang Dayana itu mencintai kamu dengan tulus dan murni? Vicky sempat merenung sejenak ya. Dia tidak lah, biasanya tadi kan langsung ceplos-ceplos, sekarang tidak merenung dia. Dia merenung, terus dia jawab, ya tahulah Suhu, dia bilang gitu. Jadi dia tahu juga Vicky ini cerdas ya. Vicky tahu Suhu. Tapi kan kita ini masih muda. Perasaan cinta itu bisa setiap saat berubah, setiap waktu berubah. Woi, top ini jawabannya Vicky ini. Top jawabannya. Suhu kayak nggak tahu aja perasaan anak-anak muda. Begitu jawabannya. Karena ku slow, sangat slow, santai, jodoh takkan kemana, gaco. Wah keren ya, Vicky Naki ini memang keren jawabannya. Ini menunjukkan kecerdasan seorang Vicky Naki. Jadi dia bisa membedakan bagaimana perasaan, bagaimana bisnis, bagaimana ini konten ya, YouTube-nya.
memang seorang YouTuber sejati nih. Kemudian Su tanya lagi ya, ini penasaran Su. Nah, pertanyaan berikut ya. Nah ini Su sampai pada poin ya yang menurut Su ini poin penting ya. Karena Su ingin Vicky itu sadar loh, betapa pentingnya seorang dayana. Pertanyaan Su begini. Apakah Bang Vicky sadar bahwa dayana itu spesial? Dayana itu sangat penting bagi perjalanan karir Bang Vicky. Nah, ini pertanyaan yang pertanyaan yang ingin Su ketahui. Apakah Bang Vicky itu sadar? Sadar bahwa dayana itu memiliki peran yang penting. Jawabnya begini. Pastilah Suhu. Dia menjawab begitu. Tapi dia ada tapinya lagi. Pada awal-awalnya sih Vicky tidak menganggap seperti itu. Vicky berpendapat bahwa dayana itu sama dengan cewek-cewek lain yang Vicky ajak berkomunikasi di Ome TV. Sama seperti Christina, sama seperti Dani Group, sama seperti orang Korea, si Alice, sama seperti awalnya Vicky menganggap sama. Cewek Austria, Turki, Rusia, Kazakhstan, Iliani, siapa itu sama. Awalnya begitu. Tapi Vicky baru menyadari akhir-akhir ini, mungkin 2-3 minggu ini ya, bahwa dayana itu memang spesial, memang penting sekali bagi karirnya karirnya Vicky. Dia bilang gitu. Bagus, Suhu bilang begitu. Jadi poin inilah yang ingin Vicky Naki sadari, bahwa dayana itu memang penting. Suhu pun berpendapat demikian. Coba langsung Suhu memberikan masukan ya. Coba Vicky lakukan deh survei. Lakukan hitung-hitungan dengan manajer. Bandingkan konten Vicky dengan dayanya dengan seluruh konten Vicky dengan orang lain. Mana yang viewernya lebih banyak? Vicky pikir dong. Hitung dah jumlah viewer selama Vicky dengan dayana dengan jumlah viewer Vicky dengan yang lain. Oke? Karena ku sangat slow, santai. Jadi poin itu bagus ya. Yang paling penting adalah Vicky harus sadar bahwa dayana itu penting. Jadi ketika Vicky sudah menganggap dayana itu penting, maka Vicky akan mulai menghargai dayana. Vicky akan menghormati, mungkin kalau bisa menyayangi dayana. Oke, nah pertanyaan terakhir ini dari viewer juga. Apakah Bang Vicky jadi memenuhi janji Tinker Promise itu untuk berkunjung ke Kazakhstan? Jawab dengan jujur dan tegas. Siap Suhu. Vicky sudah mempersiapkan diri, sudah membuat paspor, surat-surat lengkap semua. Memang Vicky sempat berkeinginan itu, ya 3 atau 4 minggu setelah janji itu mau berangkat, cuman karena pandemi ini dan pertimbangan lain, sehingga Vicky dengan manajer memutuskan akan berangkat di bulan Mei. Di bulan Mei, mudah-mudahan ya mohon doanya agar rencana Vicky itu berlangsung dengan baik. Suhu jawab bagus ya. Karena menurut Suhu janji itu sakral, disaksikan oleh jutaan viewer, disaksikan oleh Tuhan. Jangan sampai kamu meremehkan atau melalaikan janji itu. Oke? Karena ku sangat slow. Jadi Suhu cukup puas ya dengan jawaban Vicky ya.
Dalam arti fikih itu orang cerdas, fikih itu orang yang apa adanya. Kemudian fikih juga begini loh, dia sangat, mungkin karena taat dengan agama, dia sangat yakin dengan takdir Allah. Sempat dia ngomong ketika sempat menyinggung, bagaimana kalau nanti misalnya suatu saat Tuhan menjadikan si Dayana ini sebagai jodohmu, dia menjawab apa? Kalau Allah sudah berkehendak, fikih tidak bisa berbuat apa-apa. Biarkan saja mengalir suhu, biarkan mengalir seperti air. Kita menjalani hidup ini, suhu ditatar sama si fikih. Hebat si fikih ini. Oke. Jadi cukup ya, sekian dulu konten ini, karena poin-poin yang ingin ketahui sudah dijawab, terutama menyangkut bahwa fikih sudah sadar bahwa Dayana itu spesial. Masalah selanjutnya kita serahkan kepada Tuhan. Karena ku selalu santai, jodoh tak akan kemana gacoan. Terima kasih ya para via semua. Mudah-mudahan puas dengan dialog ini. Akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Salam hangat ya, sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah.